Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan kita ya. Hari ini kita sudah masuk di statistik ya, di statistika. Nah, kita akan bicara tentang statistik. Nah, statistik itu apa sih? Gitu. Pertanyaannya itu ya. Itu dulu nih. Statistik itu apa? Dan gunanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Nah, ini statistik. Ini statistik ya. Statistik itu berbicara tentang data. Data lah. Intinya sih pengambilan kesimpulan ya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menggunakan data. Jadi menggunakan data. Jadi pengambilan kesimpulan, keputusan menggunakan data. Itu ya statistik. Jadinya berdasarkan data nih. Misal, kenapa sih kita pakai data? Karena cenderungnya manusia itu mengambil keputusan itu berdasarkan emosinya gitu loh, berdasarkan apa ya nyebabnya ya, bukan dengan menggunakan akal sehatnya lah tepatnya, jadinya lebih terbawa dengan perasaan segala macam. Nah, kita di matematika belajar bahwa kita tidak mengambil keputusan itu tidak boleh mengkesampingkan logika, jadinya berdasarkan data yang tepat, data yang akurat. Nah, itulah yang akan kita ambil. Nah, kalau kalian ini tahu ya, mungkin ada orang tua yang kerja sebagai aktuaris. Jadi aktuaris itu adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan bisnis aktual. Nah, itu disebut dengan aktuaris. Ada nih jurusannya ya, aktuaris. Di beberapa kampus aktuaris sudah ada jurusannya. Dia termasuk rumpun IPA ya. Rumput IPA, karena itulah nanti dia statistik dan teori keuangan. Nah, khususnya yang berhubungan dengan besarnya pembayaran pada masa depan dan kapan pembayaran dilakukan pada waktu yang tidak pasti. Nah, secara umum aktuaris bekerja di bidang konsultasi, perusahaan asuransi jiwa, pensiun, dan investasi. Aktuaris juga sedang menambah di bidang-bidang lainnya di mana kemampuan analitis diperlukan. Pada umumnya aktuaris di Indonesia memiliki latar belakang dari MIPA matematika, karena dia berkaitan dengan statistik ya, ataupun statistika. Namun ada sedikit aktuaris yang berasal dari disiplin lain. Nah, aktuaris di Indonesia banyak bekerja di perusahaan asuransi jiwa, sedangkan sisanya bekerja di dana pensiun, konsultan aktuaria, dan ini menambah di dunia investasi. Nah, sekarang nggak ragu lagi ya belajar karena ini banyak banget nih. Juga nanti kalau misalnya kalian sebagai pebisnis atau apa butuh data, kan kalau sekarang itu kan kalau kalian pernah dengar, sumber daya yang paling berharga sekarang itu justru bukan tambang tapi data. Makanya ada istilah big data. Ada big data. Gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya tambang sekarang yang paling berharga itu bukan lagi adalah tambang biasa ya, tapi adalah data. Nah, yang kita bahas ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama ada rata-rata, kemudian ada median, ada modus, ada kuartil, dan ada jangkauan. Nah, ini akan kita bahas. Ini sederhana ya, belum sampai tataran kompleks. Cuman kita akan bahas satu-satu ini. Dari rata-rata, ada median, ada modus, ada kuartil, dan ada jangkauan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab ini itu yang pertama adalah 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai-nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan dan membuat keputusan dan membuat prediksi. Kemudian 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil simpulan. Jadi ya, membuat keputusan dan membuat prediksi. Gitu. Pernah dengar nggak kemarin? Jadi misalnya kalau kalian lihat kemarin itu awal-awal COVID, misalnya ini Januari, Februari, Maret, terus tiba-tiba ada ahli yang bilang ini jika terus berlangsung seperti ini maka Desember akan begini, gitu. Atau pada tahun depan Januari akan bentuknya seperti ini. Gitu. Pernah dengar ya? Nah, itu salah satunya itu juga membuat prediksi di statistik. Nah, pengalaman belajar yang akan kita bahas pada bab ini yaitu adalah pertama menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Jadi menganalisis data dari distribusi data, kemudian menentukan nilai rata-rata, median, modus dan dari sebaran data, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata, median, modus dan sebaran data. Mungkin kalian masih agak bingung dan
nggak tahu bagaimana ini akan dilaksanakan, tapi nggak masalah ya. It's okay. Jadi ini statistik, didengar dulu dan dicoba dipahami dulu saja ya. Dari statistika kita akan bicara tentang pengukuran data, ya. Ini pengukuran data. Setelah diukuran data itu ada dua nanti dibaginya, yaitu ada ukuran penyebaran data, besarnya data, kemudian pemusatan data. Pemusatan data itu datanya itu berpusat di mana gitu. Ya, ini ada namanya ukuran penyebaran. Ada jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, untuk terus kemudian ukuran pemusatan data itu ada mean, ada median, modus. Mean itu rata-rata ya. Mean itu kata dari rata, kalau median itu nilai tengah, sedangkan modus itu nilai paling besar. Pernah dengar istilah modus? Ya. Sampai pernah dimodusin? Enggak ya, modus itu adalah nilai terbanyak yang keluar. Oke, ini tokoh kita pada hari ini itu adalah Dr. Genichi Taguchi. Itu 1 Januari 1924 sampai 2 Juni 2012. Ini adalah 2012 lalu dunia berduka karena kehilangan seorang insinyur dan ahli statistik terbaik di Jepang, yaitu Genichi Taguchi. Jika kalian merasa begitu asing dan ketahui, lihatlah kembali mobil dan barang-barang elektronik yang kalian punya di rumah. Mengapa hampir semuanya berlabel Made in Japan? Salah satu alasannya adalah sejak tahun 1970, produk Jepang terkenal karena kualitas, ketahanan, keandalan, dan harga yang terjangkau dibandingkan produk Amerika atau Eropa. Alasannya, perusahaan manufaktur Jepang selalu mengenal apa kata Taguchi. Jadi Taguchi adalah seorang insinyur dan ahli statistik yang memiliki latar belakang ilmu teknik dan juga mendalami statistik serta matematika tingkat lanjut, sehingga dapat menggabungkan teknik statistika dan pengetahuan keteknikan. Taguchi telah membuat kontribusi yang sangat berpengaruh untuk statistik industri. Metode yang ia cetuskan merupakan metodologi baru dalam bidang teknik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses dan dapat menekan biaya dan bahan baku seminimal mungkin. Metode Taguchi banyak diterapkan pada Jepang oleh para teknisi untuk memperbaiki proses dan produk. Nah, itu ya. Banyak perasaan moral yang ini. Nah, ini sedikit aja yang untuk ini. Pertama kita akan menganalisis data. Misalnya data itu apa ya? Sehari-hari kita bisa mencapai penerapan statistika dalam aspek kehidupan sehari-hari. Kumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat, ukuran sepatu, bahasa, serta data tentang kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistik. Dengan statistik, data-data yang diperoleh itu dapat disajikan dalam tabel diagram sehingga mempermudah menganalisisnya ya. Nah, contohnya kita ngumpulkan data dulu deh. Misalnya berat badan siswa. Badan siswa kelas 8. Nah, ini kan berarti kita ukur dulu nih, dapatlah data nanti. Nah, itu ada datanya dan kita analisis nanti. Jadi, ngumpulkan datanya dulu. Gitu ya tahapannya ya. Oke, ini saja dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.